Hai semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi bersama aku Shelly, dan selamat datang aku ucapkan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode Kritis kali ini, aku akan membawakan kisah-kisah mistis seperti biasanya. Dan kali ini, aku akan membagikan kisah tentang misteri orang Bunian. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Teman-teman ingat gak sih, jadi beberapa tahun yang lalu sempat ada berita bahwa pesawat Malaysia Airlines itu tiba-tiba menghilang. Dan ternyata ini dikaitkan dengan orang Bunian. Jadi menurut dukun dari Malaysia yang bernama Ibrahim Madzin, katanya nih penumpang Malaysia Airlines yang hilang itu dibawa oleh orang Bunian. Jadi ini kalian bisa percaya, boleh enggak ya. Nah, jadi sebenarnya siapa orang Bunian itu? Orang Bunian adalah mitos makhluk halus yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dimana nih kalau misalnya kalian ke Sumatera, mereka itu udah nggak heran tentang orang Bunian. Dan ternyata selain Sumatera, masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Sambas, mereka juga percaya dengan adanya orang Bunian. Nah, katanya nih, orang Bunian ini rupanya itu menyerupai manusia. Selain itu, perawakannya itu pendek dengan kaki yang terbalik. Nah, orang Bunian ini ternyata enggak sembarangan menunjukkan dirinya kepada manusia. Dan mereka ini tinggal di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia, seperti di hutan, kemudian gunung-gunung, ataupun tepi sungai, tapi di pedalaman, pokoknya jauh dari keramaian. Orang Bunian katanya juga memiliki struktur sosial seperti manusia. Jadi katanya mereka itu di sana berjualan, menikah, pokoknya sama dengan kehidupan manusia layaknya. Nah, kemudian nih ternyata banyak yang bilang kalau misalnya ada orang-orang yang hilang dan tidak pernah kembali, itu berarti mereka dibawa oleh orang Bunian ke alamnya. Dan kalau misalnya mereka udah ke alam orang Bunian ataupun tersesat di sana, mereka tidak akan pernah kembali. Ataupun misalnya nih mereka berhasil untuk kembali, mereka itu biasanya sudah gila dan katanya biasanya ngomong sendiri tapi nggak tahu ngomong sama siapa. Ternyata nih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian ataupun bisa melihat makhluk gaib. Mereka itu bisa menikah dengan orang Bunian. Jadi nih ada katanya cerita satu orang yang memiliki ilmu ya, jadi kayak sakti gitu. Dia mencari istri ke alam orang Bunian. Nah, jadi istrinya itu ya berarti jin ya. Kemudian mereka menikah dan konon katanya bagi orang sakti ataupun yang mempunyai ilmu bila menikah dengan orang Bunian, jadi kesaktiannya itu akan semakin bertambah, bahkan mereka itu bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Namun nih, ternyata banyak masyarakat yang menganggap bahwa orang Bunian ini hanyalah sebuah mitos, tapi sebagian besar masyarakat juga percaya bahwa orang Bunian itu benar-benar ada. Dan salah satunya adalah pengalaman mistis yang dialami oleh wisatawan Jepang yang sedang melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sibayak. Jadi turis Jepang ini katanya melewati batas jalur pendakian di mana ia itu mengambil jalur yang jarang dilewati oleh para pendaki lain dan juga warga di sana. Karena lama dia nggak turun gunung nih, kemudian warga di sana tuh khawatir dan melaporkan hal tersebut kepada tim Basarnas untuk mencari turis tersebut. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan turis tersebut
di hutan belakang Gunung Sibayak dengan kondisi yang sangat lemas dan juga dehidrasi yang sangat parah. Kemudian tim Basarnas langsung mengevakuasi turis tersebut dan melakukan pertolongan pertama. Pas diinterogasi, turis Jepang tersebut bercerita bahwa dirinya itu memang sengaja lewat jalur yang jarang dilewati oleh warga ataupun para pendaki lain. Ya, jadi istilahnya mungkin dia ini suka dengan tantangan, jadi dia pengen coba sesuatu yang lain. Dan ternyata ketika dia melewati jalur tersebut, tiba-tiba katanya dia menemukan satu perkampungan warga. Nah, pada saat itu dia masuk, dan pada saat itu yang bikin dia heran adalah dia merasa warga di sana itu nggak nyadar bahwa dia ada di sana. Jadi dia mencoba beberapa kali untuk berkomunikasi dengan warga di sana, tapi warga di sana satupun tidak ada yang menggubrisnya. Nah, menurut cerita dari turis Jepang ini, warga perkampungan di sana itu memiliki tubuh-tubuh yang kerdil dan juga kakinya itu terbalik. Nah, pada saat itu ia mulai berjalan lagi dan masuk ke dalam pasar tradisional, di mana itu kayak kehidupan manusia ya. Jadi ada aktivitas jual beli, kemudian juga ia melihat ada kue, daging, minuman, pokoknya banyak macam. Dan karena dia merasa lapar dan haus, dia mencoba untuk mengambil makanan dan minuman tersebut. Namun pas dia mau ngambil nggak bisa. Dan yang bikin dia bingung, pedagang di sana juga seolah-olah nggak tahu kalau dia itu ada di sana. Nah, akhirnya tanpa rasa curiga, dia tetap melanjutkan perjalanannya hingga malam hari. Dia melihat warga di sana itu merayakan pesta dengan hiburan malam dan juga menyalakan api unggun. Nah, kemudian nih si turis Jepang ini berusaha berkomunikasi lagi. Namun warga di sana pun sama, pokoknya kayak menganggap seolah-olah dia itu nggak ada. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya lagi dan akhirnya ia sampai di aliran sungai di dalam hutan dan di sanalah tim Basarnas menemukan dirinya. Dan untungnya nih, turis Jepang tersebut tidak sampai memakan makanan di alam orang bunian tersebut. Karena konon katanya, kalau kita sampai memakan makanan ataupun minum minuman dari sana, 100% deh kita nggak akan bisa balik lagi ke alam kita. Ternyata para warga itu sudah terbiasa bahwa mendengar banyaknya orang yang hilang di kawasan hutan ataupun di gunung. Jadi nih ternyata kalau kita ke beberapa gunung, ada satu jalur yang memang sengaja untuk ditutup, jadi nggak boleh dilalui oleh para pendaki, karena nih katanya jalur yang ditutup itu merupakan tempat ataupun kampungnya orang bunian. Nah, selain itu juga nih, di hutan-hutan katanya itu banyak yang hilang dan mereka itu udah biasa, karena biasanya katanya orang bunian itu akan menampakkan diri pada orang yang mempunyai niat yang tidak baik ataupun kayak melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun senonoh di hutan. Jadi mereka itu nggak suka, mereka akan menampakkan diri dan membawa ataupun menculik orang tersebut ke alam mereka. Ternyata orang bunian ini katanya suka menolong manusia, di mana kisah tersebut menyangkut tentang pemadaman api yang dilakukan di hutan belantara di Riau. Nah, jadi pada saat itu ada kebakaran hutan yang letaknya itu di desa Lubuk Besar, di mana nih desa itu memang adalah satu desa yang sangat-sangat terpencil, kemudian juga terkesan angker. Bahkan nih kisah ataupun mitos tentang orang bunian bagi mereka itu udah nggak asing lagi. Dan ternyata warga setempat dari desa tersebut katanya sampai ada yang memang sudah menikah dengan orang bunian. Kawasan hutan yang terbakar ini memang kawasan hutan yang masih alami. Dan kemudian tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah terjun ke lokasi dengan membawa alat mesin semprot, di mana lokasi ataupun titik kebakaran itu ada dua.
Nah, jadi titik pertama itu akan dipadamkan oleh tim dari Badan Penanggulangan Daerah. Kemudian untuk titik kedua akan dipadamkan oleh tim kedua, yaitu tim Polsek Kemuning. Jadi tim pertama ini katanya itu terdiri dari 11 orang, yaitu terdiri dari 5 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 6 orang Satpol PP, di mana dipimpin oleh Rahmat Hasan. Nah, katanya nih Rahmat Hasan ini memang mempunyai kelebihan, yaitu indera keenam. Jadi sebelum melakukan pemadaman api, Rahmat ini berpesan kepada anggotanya agar cukup bekerja dan tidak banyak ngomong. Bahkan nih, pada saat malam hari, salah satu anggotanya itu ingin pergi buang air besar, maka si Rahmat ini mengawalnya ataupun menemaninya, karena katanya kalau nggak ditemani nanti bisa-bisa hilang di hutan tersebut. Nah, pada saat melakukan pemadaman api, tim pertama yang dipimpin oleh Rahmat ini berhasil memadamkan api dengan sangat mudah. Dan menurut tim kedua, yaitu tim Polsek yang melihat dari kejauhan, mereka bilang bahwa tim satu ini mendapat bantuan dari warga. Nah, kemudian tim Polsek ini ngomong, "Ya, wajarlah kalian bisa memadamkan api dengan mudah. Kalian soalnya dibantu oleh warga yang berbondong-bondong datang untuk memadamkan api." Tapi tim pertama ngomong, "Hah? Nggak ada, kita memang cuma 11 orang." Tapi tim Polsek itu nggak percaya dan mereka yakin bahwa pada saat itu mereka itu benar-benar melihat banyak warga yang membantu mereka untuk memadamkan api. Nah, jadi mereka itu percaya bahwa kayaknya nih orang Bunian lah yang membantu mereka untuk memadamkan api. Dan percaya atau tidak nih, memang kawasan hutan tersebut itu seram. Jadi mereka itu yakin sampai sekarang bahwa pemadaman api tersebut memang dibantu oleh orang Bunian. Ada satu cerita yang dialami, kita sebut aja namanya Rosa. Dia akan melakukan perjalanan untuk berlibur ke Brastagi dari Padang menuju Brastagi. Nah, jadi dia akan pergi bersama suami, 3 anaknya, dan juga adiknya. Jadi sekeluarga gitulah ya. Nah, pada saat perjalanan, ia akan melewati yang namanya itu Rimbo Panti atau hutan panti, di mana nih hutan tersebut memang terkenal seram dan angker. Selain itu, mereka memang dari awalnya juga udah tahu bahwa orang Bunian itu memang ada dan memang suka tinggal di rumah-rumah yang sudah tidak dihuni lagi di kawasan hutan. Nah, jadi nih menjelang tengah malam mereka melewati Rimbo Panti tersebut, dan pada saat mengendarai mobil, tiba-tiba suaminya ini menginjak rem secara mendadak. Dan seketika wajah dari suaminya ini kelihatan pucat, namun suaminya ini nggak ngomong apa-apa dan tetap melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti karena melihat kayak ada satu pancuran, ada airnya yang mengalir dari gunung. Dan suaminya ini mencuci wajahnya lalu bilang ke Rosa, "Mungkin tadi saya sangat mengantuk, jadi makanya tadi saya rem mendadak karena saya berhalusinasi. Kayaknya saya ngelihat ada 3 orang perempuan yang sedang menyeberang. Dan ketika saya berhenti, ketiga perempuan itu menghilang." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan kira-kira setelah setengah jam mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat ada seorang wanita cantik yang melambaikan tangan meminta tumpangan. Nah, awalnya tuh mereka ragu, tapi mereka tuh kayak kasihan gitu karena kayak di hutan angker begini terus ada wanita lagi sendirian. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi tumpangan pada wanita itu. Jadi suaminya itu berhenti tepat 1 meter di depan wanita tadi. Nah, kemudian wanita itu membalikkan badannya dan suaminya itu menyorot lampu ke arah wanita itu. Dan mereka kaget banget karena yang mereka lihat itu memang wanita cantik, tetapi wanita itu tersenyum. Jadi senyumnya itu melebar sampai ke telinga, dan wanita itu tidak memiliki mata dan juga hidung. Kemudian wanita itu tertawa dengan sangat melengking dan terbang menghilang.
Seketika mereka semua merinding dan suaminya itu ngebut untuk melakukan perjalanan keluar dari hutan tersebut. Dari sanalah mereka itu tahu bahwa orang Bunian itu sangat mengerikan. Jadi memang wujudnya itu wanita cantik dari jauh, tapi begitu dilihat dari dekat ternyata sangat mengerikan. Sesampainya di hotel, mereka menceritakan hal tersebut kepada karyawan hotel dan karyawan hotel tersebut bilang bahwa hal tersebut sudah biasa, banyak yang melihat penampakan perempuan-perempuan tersebut, bahkan nih ada yang sampai meninggal di lokasi. Dan mereka menyarankan agar lain kali Rosa dan juga keluarganya jika ingin bepergian melewati hutan tersebut, sebaiknya tidak pernah berhenti jika bertemu dengan hantu perempuan di hutan tersebut. Dan mereka itu percaya bahwa perempuan-perempuan tersebut adalah orang Bunian yang memang sengaja menggoda manusia ataupun ingin mencelakai manusia dan membawa manusia itu ke alam mereka. Memang gak ada bukti yang kuat yang bisa menyatakan bahwa orang Bunian itu memang ada, tapi gak sedikit orang juga yang percaya bahwa orang Bunian itu ada. Nah, jadi ada yang merasa bahwa orang Bunian ini hanyalah mitos, tapi juga warga-warga di Sumatera dan juga Kalimantan khususnya, mereka tuh yakin banget bahwa orang Bunian itu ada. Dan itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita boleh percaya, boleh enggak. Dan kalau kalian sendiri gimana? Kalian percaya nggak bahwa orang Bunian ini itu memang ada? Kalian bisa komen di kolom komentar. Teman-teman, cukup sekian ya kisah misteri dari orang Bunian ini. Bagi teman-teman yang punya kisah mistis dan ingin diceritakan di episode kritis, jangan lupa untuk DM aku ataupun email aku. Dan bagi kalian yang suka dengan episode kritis kali ini, seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.